Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Seftar Fadila dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Bersatu dalam keragaman. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Shadaqallahul adzim. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa manusia sama rata. Manusia hanya bisa dibedakan dengan tingkat ketakwaannya. Allah secara tegas melarang bentuk kebencian seperti mengatasnamakan suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Pentingnya kesadaran dan meningkatkan rasa toleransi terhadap sesama diwujudkan agar manusia tidak semena-mena melakukan tindakan yang diskriminasi atau sejenisnya. Selanjutnya, makna dari Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang demokratis, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu manfaatkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa musyawarah adalah sifat orang yang beriman. Sifat tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam bermusyawarah, kita diharuskan untuk bersikap lemah lembut, baik ketika menyampaikan pendapat maupun menanggapi pendapat orang lain. Selanjutnya, demokrasi dan syura. Demokrasi terdiri atas dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Ditinjau dari dua segi makna. Yang pertama, demokrasi dapat dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah yang di dalamnya terdapat penolakan. Yang kedua, demokrasi dimaknai sebagai konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, syura. Syura memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Definisi syura menurut para ulama, yang pertama dari Al-Raghib Al-Ashfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, mendefinisikan bahwa syura adalah proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi. Yang kedua, dari Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam mendefinisikan bahwa syuro adalah berkumpul untuk meminta pendapat. Yang terakhir yaitu dari pakar fikih kontemporer dalam Asy-Syura fi Zili Nizami Al-Fiqh Al-Islami, mendefinisikan bahwa syuro adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi dan mendekati kebenaran. Antara syuro atau musyawarah dan demokrasi terdapat titik temu, di mana di dalam demokrasi terdapat prinsip syuro, yaitu adanya kebebasan berpendapat, keterbukaan, dan kejujuran. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Keterkaitan antara demokrasi dan sikap tidak memaksakan kehendak sesuai pesan Quran surat Ali Imran ayat 159. Ternyata terjadi pro dan kontra di kalangan ulama tentang demokrasi. Sebagian menerima dan sebagian tidak. Menurut Salim Ali Al-Bahasnawi, demokrasi mengandung sisi baik dan buruk.
Sisi baiknya, adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Namun, di sisi buruknya, adanya hak penggunaan legislatif secara bebas dan mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharapkan yang halal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.